saya mau menebus resep. Oh iya, baik, saya bantu. Saya lihat dulu ya, Ibu bisa menunggu sebentar. Ya, baik Ibu, terima kasih. Masih atas nama Ibu Joko. Iya, saya Mbak. Baik, kalau Mbak Ibu, nama saya Ibu, perkenalkan, saya Sarasma, apoteker dari apotek ini. Saya ingin meminta ketersediaan waktu Ibu untuk melakukan konseling selama 7-8 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, boleh. Baik, mari ikut saya ke ruang konseling Ibu. Baik Mbak. Mari silakan duduk Ibu. Baik Mbak. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk melakukan konseling dalam menunjang pengobatan Ibu agar lebih optimal. Nah, jadi saya ingin bertanya, betul dengan Ibu Joko usia 60 tahun, alamat di Jakarta Ibu? Iya benar Mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan dan mungkin agak sedikit sensitif Ibu, tapi jawaban-jawaban Ibu akan kami jaga kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, boleh Mbak. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah Ibu punya riwayat penyakit atau riwayat alergi? Ya, saya punya alergi obat antibiotik ciprofloxacin. Oke, baik. Lalu apakah Ibu sedang mengonsumsi pengobatan lain seperti obat herbal? Kebetulan saya lagi mengkonsumsi obat herbal merek Tensigard. Ya. Lalu mohon maaf Ibu, apakah Ibu memiliki kebiasaan merokok atau minum alkohol? Tidak Mbak, alhamdulillah. Oke. Lalu apakah Ibu sedang mengandung atau sedang menyusui? Tidak juga Mbak. Oh ya, baik. Kalau begitu terima kasih Ibu atas informasinya. Jadi Ibu benar ya diperiksa oleh dokter Budi, lalu Ibu diberikan tiga obat sekaligus? Iya benar Mbak. Oke, di sini saya sudah menyiapkan obatnya. Yang pertama itu ada Ibu diberikan obat Norvax dengan kandungan amlodipin 10 mg yang Ibu minum 1 kali sehari pada pagi hari. Nah, lalu obat ini untuk mengobati tekanan darah Ibu, jadi untuk menurunkan tekanan darah Ibu. Lalu untuk obat yang kedua ini ada amoxicillin. Tapi tadi saya sudah berkonsultasi kepada dokter untuk menanyakan apakah obat ini diperlukan atau tidak. Tapi kata dokter Budi ternyata tidak usah karena ini tidak diperlukan dalam pengobatan Ibu. Jadi ini tidak jadi saya berikan Ibu. Oh iya, baik Mbak. Lalu untuk obat yang ketiga ini ada Daonil dengan kandungan glibenclamid. Ini juga sama diminum 1 kali sehari pada pagi hari. Nah, tadi untuk obat yang Norvax ini, kalau Ibu lupa meminum obat, Ibu langsung minum saja. Kalau Ibu Ibu langsung minum ketika Ibu ingat. Nah, tapi kalau Ibu lupa hingga esok hari itu nggak apa-apa, dilewatin aja dosisnya. Nah, tapi kalau misalkan yang ini, Ibu kalau lupa, Ibu minum di jam makan berikutnya. Jadi ketika Ibu minum ini harusnya di pagi hari. Nah, Ibu bisa minum ini setelah Ibu jam makan siang. Oh iya, baik Mbak. Nah, usahakan Ibu minum ini dengan air putih Ibu, jangan dicampur dengan minum-minuman lain. Lalu kedua obat ini juga bisa diminum sebelum atau sesudah makan. Yang penting tadi karena pada pagi hari, jadi Ibu minumnya di jam yang sama ya, diusahakan. Oh iya. Lalu sampai sini ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak Mbak, sudah jelas. Oh ya Ibu, untuk obat ini tuh nanti mungkin akan ada efek samping yang dihasilkan seperti rasa tidak nyaman pada perut, mual, muntah. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena itu merupakan gejala yang biasa dirasakan dan akan segera hilang. Tetapi kalau gejalanya tidak hilang dan malah memperburuk keadaan Ibu bisa segera konsultasikan kepada dokter. Dan untuk menyimpan kedua obat ini, apakah Ibu punya kotak obat di rumah? Oh iya, punya Mbak. Nah, baik. Jadi Ibu bisa menyimpan ini dalam kotak obat ataupun wadah tertutup juga boleh. Usahakan simpan dijauhkan dari sinar matahari ataupun cahaya secara langsung. Dan jangan disimpan di dalam kulkas ya Ibu. Oh iya, baik. Nah, ada yang Ibu ingin tanyakan kembali? Saya izin bertanya, apakah ada makanan atau minuman yang dilarang atau pantangan gitu? Oh, ya ada. Jadi usahakan Ibu mengurangi makanan yang mengandung kadar gula ataupun garam yang tinggi. Jadi bukan tidak boleh Ibu, boleh tapi dikurangi. Lalu usahakan juga Ibu makan dan minum air putih yang banyak, makan buah dan sayur. Lalu Ibu juga bisa berolahraga kecil, berolahraga ringan setiap pagi hari seperti jalan. Sebentar saja Ibu, yang penting badan Ibu ada pergerakan. Oh iya, baik. Baik, saya khawatir terlewat ada informasi yang saya lewatkan. Apakah Ibu bisa mengulanginya kembali penjelasan yang saya berikan? Oh iya, baik Mbak.
Tadi ada 2 resep. Jadi yang di resep pertama itu obatnya tuh Norvax ya, buat hipertensinya. Terus digunainnya itu sehari sekali di pagi hari, bisa sesudah atau sebelum makan. Terus obat yang kedua yang amoxicillin itu tidak jadi diberikan. Terus di yang resep yang kedua itu ada obat Daonil atau glibenclamid, itu digunainnya sehari sekali di pagi hari juga, bisa sebelum atau sesudah makan. Terus kalau misalkan lupa minumnya, bisa diminum kalau misalkan ingat. Terus kalau bisa minum obatnya itu di jam yang sama. Terus kedua obat itu tuh bisa ada efek samping tapi jarang terjadi. Terus buat nyimpen obatnya itu di kotak obat, sama yang tadi pantangan makanan minumannya itu jangan banyak makanan manis sama kadar garam yang tinggi. Baik, alhamdulillah berarti Ibu sudah cukup paham dengan penjelasan yang saya berikan. Iya, sudah. Nah, jadi Ibu ini kan ada 2 resep ya. Iya. Untuk resep yang satu ini, Ibu masih dapat menebusnya 1 kali lagi jika Ibu masih membutuhkan pengobatan. Lalu untuk resep yang kedua ini, Ibu udah tidak bisa menebusnya. Jadi semisal Ibu masih butuh pengobatan, Ibu dapat langsung periksa atau konsultasikan kepada dokter. Iya, baik. Nah, di plastik obatnya ini ada nomor telepon dari apoteknya atau nomor telepon saya. Ketika Ibu misalkan masih membutuhkan informasi lebih lanjut atau Ibu masih belum paham atau Ibu ingin berkonsultasi lagi, Ibu bisa menelpon ke nomor ini. Oh iya. Nah, ini saya siapkan obatnya Ibu. Ini obat untuk Ibu. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya telah melakukan konseling. Semoga Ibu lekas sembuh. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Permisi Kak. Iya Kak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Ini Kak, saya mau nebus resep obat kakak saya. Baik, saya periksa resepnya dulu ya Kak. Resep ini ditulis oleh Dr. Cantika dari Klinik Prodi Farmasi FKIK UIN untuk pasien atas nama Abang Ganteng, umur 25 tahun dan beralamat di Ciputat. Apakah benar? Iya benar Kak. Oh baik Kak, selama saya menyiapkan obat dalam resep, Kakak silahkan tunggu di ruang tunggu dulu ya baik, Kak. Pasien atas nama Abang Ganteng. Iya Kak, resep kakak saya. Perkenalkan, saya Samrotu Fuadi selaku apoteker yang bertugas di Apotek Prodi Farmasi FKIK UIN pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak bersedia meluangkan waktu sekitar 7-8 menit untuk melakukan konseling terkait obat-obatan dalam resep ini? Iya bersedia Kak. Baik, karena kakak bersedia, mari ikut saya ke ruang konseling ya Kak. iya, Kak. Silahkan duduk Kak. Oh iya Kak, makasih Kak. Jadi, tujuan dari konseling ini yaitu untuk menginformasikan terkait obat-obatan dalam resep agar pengobatan dapat terlaksana dengan optimal. Sebelumnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang cukup sensitif untuk menunjang pengobatan. Namun, kakak tidak perlu khawatir karena informasi ini akan terjaga kerahasiaannya. Apakah kakak bersedia? Iya bersedia Kak. Untuk pasien Abang Ganteng, apakah memiliki riwayat alergi atau riwayat penyakit lainnya? Tidak ada Kak. Apakah pasien memiliki kebiasaan merokok atau meminum alkohol? Alhamdulillah tidak Kak. Baik, kalau begitu saya lanjutkan kepada obat-obatannya ya Kak. Dalam Baik, resep Kak. ini terdapat 3 obat. Yang pertama yaitu obat cendositrol yang merupakan tetes mata untuk mengatasi infeksi mata. Dipakai 4 kali sehari sebanyak 2 tetes pada tiap pemakaian. Oh iya Kak. Obat kedua yaitu Ventolin Inhaler. Obat ini merupakan inhaler untuk mengatasi asma, dipakai tiap 4 jam sekali sebanyak 2 semprotan pada tiap pemakaian. Lalu obat yang ketiga yaitu Dulcolax Suppositoria untuk mengatasi sembelit. Obat ini dipakai tiap 4 jam sekali bila perlu, yaitu jika pasien mengalami sembelit. Jika pasien tidak mengalami sembelit, maka tidak perlu digunakan ya Kak. Terkait cara penggunaan masing-masing obat, apakah dokter sudah memberitahu? Atau mungkin kakak atau pasien sudah mengetahuinya? Sepertinya belum tahu Kak, mungkin boleh tolong dijelaskan. Baik, kalau begitu saya bantu jelaskan mulai dari obat pertama ya Kak. Jadi obat yang pertama ini tetes mata. Cara penggunaannya yaitu pertama-tama dibuka tutupnya, lalu telunjuk menekan bagian bawah mata sehingga membentuk kantung. Setelah itu, tekan botol tetes mata hingga cairannya memasuki bagian kantung mata.
Setelah cairan masuk, tutup mata perlahan-lahan, lalu tekan bagian ujung mata yang dekat hidung selama 1-2 menit. Setelah penggunaan tetes mata, bagian area sekitar mata yang terkena cairan dibersihkan dengan tisu ya Kak. Untuk obat kedua yaitu inhaler. Cara penggunaannya pertama-tama buka tutup inhaler, lalu pegang inhaler dalam posisi tegak dan dikocok isinya. Selanjutnya buang nafas secara perlahan, lalu masukkan inhaler ke dalam mulut di antara gigi, tapi jangan digigit. Lalu bibir dirapatkan seperti posisi mingkem. Oh iya, paham Kak. Setelah itu, tarik nafas secara dalam dan perlahan. Tahan sekitar 5 detik. Selama menahan nafas, lepaskan dan jauhkan inhaler dari mulut. Setelah 5 detik, nafas dibuang secara perlahan melalui mulut. Langkah-langkah tersebut diulangi untuk semprotan selanjutnya ya Kak. Iya baik Kak, nanti saya sampaikan kepada kakak saya. Lalu, obat ketiga yaitu suppositoria. Cara penggunaannya pertama-tama dibuka bungkus foilnya. Kemudian, suppositoria dimasukkan ke dalam rektum atau yang biasa kita sebut dubur dengan posisi ujung runcing masuk terlebih dahulu. Pertahankan suppositoria di dalam dubur selama 15 hingga 20 menit ya Kak. Apakah informasi tersebut dapat dipahami Kak? Iya Kak, dapat dipahami. Kak mau bertanya, kalau misalkan kakak saya lupa menggunakan obatnya itu gimana ya Kak? Jika pasien lupa menggunakan obat baik obat 1, 2 maupun 3 tidak apa-apa ya Kak. Cukup dilanjutkan dengan penggunaan di waktu selanjutnya, tidak perlu menggandakan dosisnya ataupun jumlah pemakaiannya. Iya Kak. Lalu selama pengobatan, usahakan pasien terhindar dari lingkungan yang penuh debu, polusi, maupun udara dingin, karena keadaan-keadaan tersebut dapat membuat infeksi mata maupun asma pasien semakin parah. Selain itu, pasien dianjurkan untuk banyak memakan sayur atau makanan berserat lainnya, untuk mengatasi konstipasi atau sembelitnya ya Kak. Oh gitu Kak. Kalau untuk efek sampingnya seperti apa ya Kak? Baik, untuk pemakaian ketiga obat ini mungkin akan timbul beberapa reaksi efek samping seperti demam, ruam, gatal-gatal, ataupun iritasi lokal setelah penggunaan suppositoria. Namun, pasien tidak perlu khawatir karena efek samping tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi, tetapi juga tidak setiap pasien mengalami efek samping tersebut. Jadi, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dikhawatirkan ada informasi yang terlewat ataupun kurang dipahami. Apakah kakak bersedia untuk mengulangi informasi yang telah saya sampaikan? Iya boleh Kak, jadi kakak saya ini diresepkan 3 obat. Yang pertama, obat tetes mata Sendositrol yang mana digunakan untuk infeksi mata kakak saya. Digunakannya itu 4 kali sehari sebanyak 2 tetes. Benar ya Kak? Iya, betul Kak. Yang kedua, Ventolin inhaler untuk asma kakak saya digunakan 4 jam sekali. Lalu yang ketiga, obat suppositoria yang digunakan 4 jam sekali jika kakak saya mengalami konstipasi. Betul ya Kak? Iya, betul Kak. Baik, saya rasa kakak sudah cukup memahami informasi yang saya sampaikan. Iya Kak, sudah. Ini untuk obat-obatannya ya Kak. Pada etiket ini tertera kontak saya. Apabila sewaktu-waktu kakak maupun pasien ingin berkonsultasi dengan saya, silakan hubungi kontak tersebut atau bisa juga langsung datang ke apotek ini ya Kak. Untuk saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan Sudah Kak? cukup Kak, nanti saya sampaikan kepada kakak saya. Baik, kalau begitu terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga pasien Terima lekas kasih sembuh ya, ya Kak. Kak. Selamat sore. Sore.